Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian bea cukai warna hitam dengan harga Rp7.350.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 varian bea cukai warna hitam dengan harga Rp7.350.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya unit yang akan kita kirim ke Bali menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan nomor IMEI ya. Untuk nomor IMEI pada pengiriman kali ini belum terdaftar, tetapi masih dalam proses pendaftaran ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan chat kami di Shopee, jadi untuk proses pendaftaran IMEI itu hari Kamis ya. Kemudian untuk selesainya atau downnya selesai pendaftaran itu biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi meskipun ini yang diorder adalah bea cukai ya, tetapi ini proses pendaftaran cukainya masih dalam proses. Jadi untuk proses selesainya itu kemungkinan di hari Sabtu atau hari Minggu, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya terkait dengan IMEI. Nanti setelah IMEI terdaftar di bea cukai, IMEI HP akan menjadi all operator ya, sinyalnya all operator, bebas reset seumur hidup. Kalau kata orang Madura, tidak mungkin terblokir sampai kiamat, seperti itu. Oke. Kemudian kita perlihatkan dulu terkait IMEI ya. Kita ketik bintang pagar 06 pagar, nah nanti akan muncul IMEI ya, seperti itu. Sebentar kita tutupi ya. Ini IMEI satunya itu akhiran 4068 ya. IMEI 1 itu 4068, kemudian IMEI 2 sebentar. IMEI 2 itu akhiran 4076. IMEI 2 akhiran 4076. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri, dan kami sarankan ya ketika barang tiba lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda punya video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani. Nomor IMEI tadi kami sensor ya karena sangat-sangat sensitif ya dan privasi, maka dari itu kami sensor. Dan untuk IMEI fullnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Kita jelaskan dulu untuk kondisi produknya. Untuk kondisi produk kita jamin sesuai dengan deskripsi ya. Ini tanpa atas seperti ini belum ada pelindungnya ya, nanti bisa dipasang sendiri. Ini sudah kita sediakan screen guard ya atau tempered glass, seperti itu. Ini penampakan produk, penampakan handphone tanpa atas ya. Kita jamin tidak ada retak, tidak ada goresan tajam ya, tidak ada retak, tidak ada pecah ya, tidak ada crack di LCD, utuh ya. Kemudian fisik bagian belakang juga mulus ya. Ini versi Jepang ya, SOG06 ya. Sudah kami jelaskan di deskripsi, ini versi Jepang. Jadi dual SIM-nya itu SIM 1 SIM fisik, SIM 2 menggunakan eSIM, seperti itu.
Kemudian untuk kaca kamera juga aman ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada apa namanya embun, tidak ada jamur di kamera, mulus. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel samping juga mulus. Jadi ada tombol shutter kamera, kemudian tombol volume dan tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu ya, nanti kita cek juga. Kemudian di sini fisiknya juga mulus ya, ada lubang kecil mikrofon dan jack audio headset 3,5 mm. Kemudian di sini tidak ada tombol apapun, mulus juga ya. Kemudian di bawah sini juga mulus. Ini ada apa namanya tempat micro SD dan SIM card ya, jadi satu SIM dan satu micro SD. Untuk RAM-nya sendiri RAM 12 GB, internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, atau 1 TB. Kemudian apa namanya untuk prosesornya itu Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian untuk fisiknya seperti itu. Kemudian kita jelaskan untuk kelengkapan produk. Untuk kelengkapan produk kita jelaskan ya, kita jelaskan ulang sesuai dengan deskripsi. Itu full set OEM, full set OEM-nya seperti ini ya, OEM KW ya. Kalau kata David Gadgetin, OEM itu KW ya, memang KW. Dashboardnya sekarang kecil seperti ini ya, mengikuti HP-HP zaman sekarang. Di dalamnya itu hanya ada kotak seperti ini, kemudian seperti ini, dan kabel ya. Ini kabel OEM juga atau kabel KW, jangan dipakai ya, jangan dipakai. Kemudian ini juga ada charger OEM atau KW ya, ini juga jangan dipakai ya. Jadi ini meskipun ada tulisan Sony, ini Sony OEM atau KW, jangan dipakai. Karena jika dipakai itu nanti ditakutkan arus yang masuk tidak stabil dan malah menimbulkan masalah pada HP itu sendiri. Tuh ini full setnya. Kemudian kita kasih bonus lagi ini ya. Nah ini soft case nya, soft case bening atau putih ya pelindungnya. Kemudian kita kasih headset Vigen Extra Bass. Vigen Extra Bass ini menggunakan jack audio 3,5 ya, ini suaranya bagus ya Vigen. Kemudian ini kita kasih tempered glass ya, ini tempered glass untuk Xperia 1 Mark 4. Kemudian kita kasih juga chargernya lupa, ini kita kasih charger Fleco 33 watt ya. Oke, itu untuk bonusnya ya. Jadi bonusnya tuh 2, 3, 4 ini. Kemudian kita kembali ke fokus HP-nya. Kita kembali fokus ke HP-nya ya. Kita cek untuk beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek warna monitor atau LCD ya. Untuk LCD kita jamin sesuai dengan deskripsi, tidak ada kendala, tidak ada penyakit di LCD. Merah sempurna, hijau juga sempurna, biru, kemudian hitam, kemudian agak terang ya. Kita jamin untuk LCD tidak ada kendala ya, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada flicker, tidak ada garis dan sebagainya ya. Kita jamin untuk LCD nya aman. Kemudian kita cek ke multi touch atau multi sentuh ya. Coba kita 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 jari berfungsi ya multi touch nya. Kita redupkan sedikit. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh ya. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil kita cek layar sentuh atau touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan
tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Misalkan ketika kita bepergian, HP jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana yang ketat yang lainnya ya, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jangan disanding ya, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD, entah itu ada garis, entah itu ada shadow, burn in, tombel, ataupun LCD mati karena tertekan saat tidur, seperti itu. Kemudian ketika dimasukkan di dalam tas juga hati-hati, jangan dicampur dengan barang-barang berat ya, takutnya tertekan juga. Kemudian karena apa? Karena untuk LCD HP-nya ini sangat-sangat mahal, sangat-sangat mahal ya. Jadi disarankan sangat berhati-hati ketika membawa HP ini, seperti itu. Kalau kita cek harganya bisa 4 jutaan ya, bisa 4 juta atau lebih bahkan, jadi hampir sama dengan harga HP-nya, seperti itu. Itu tips yang pertama terkait dengan kehati-hatian ketika pemakaian. Kemudian tips yang kedua juga sangat penting terkait dengan pengecasan ya, atau charging. Hendaknya jangan sering-sering overcharging atau hindari overcharging. Misalkan ketika kita mau tidur di malam hari, ketika melihat HP kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Cas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, kemudian jam 7 pagi mau berangkat kerja, itu baru dicabut, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging atau pengecasan yang over ya, karena resiko dari overcharging itu baterai bisa melembung, kemudian mesin bisa konslet ataupun bisa handphone mati total, seperti itu. Jadi meskipun setiap HP ya, apalagi HP flagship seperti ini sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi analoginya seperti ini, seperti tanggul ya, seperti tanggul itu jika terus-terusan dihantam oleh ombak pasti juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga proteksi overcharging pada HP ini, meskipun sudah ada pelindungnya, tetapi jika kita sering overcharging itu pengamannya ditakutkan bisa jebol juga, dan kalau jebol yaitu tadi HP bisa melembung ya, baterainya melembung, meledak, ada komponen yang terbakar, ada arus berlebih yang masuk pada mesin dan mesin mati total, itu yang ditakutkan. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga ini juga sangat-sangat penting dan menurut saya sangat-sangat utama ya, tips yang paling utama yaitu terkait dengan panas HP. Karena kita tahu Sony Xperia mulai dari tipe atau generasi awal ya, generasi awal Sony misalkan tipe Z, Z1, Z2, XP, XZ, XZS ya, kemudian itu sudah terkenal HP yang panas, apalagi ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 ya. Jadi memang reviewnya memang panas, dan saya kira memang panas ya, apalagi jika digunakan untuk bermain game, bermain live streaming ataupun videografi atau fotografi dengan durasi di atas 15 menit, itu pasti handphone akan cepat panas. Dan jika HP ini panas, dia akan mengurangi kinerjanya. Misalkan ada beberapa fitur kamera yang dinonaktifkan ya. Jadi tips dari kami terkait hal ini itu Anda wajib ya, kami sarankan untuk membeli cooler atau pendingin ya, atau kipas ya. Banyak dijual di Shopee ya, mulai harga 80.000 sampai 200.000 tergantung ya. Kalau yang ada kabelnya, jadi kipasnya sambil dicas itu harganya 100 ribuan, 80 ribuan ya, itu sudah bagus. Misalkan X200 itu bagus ya, itu sudah bisa menurunkan suhu di bawah 30 derajat ya, 20 derajat itu bisa. Itu yang X200 itu yang misalkan untuk live streaming ya, cocok untuk live streaming atau stand ya, HP-nya stand di dalam tripod lah, itu cocok menggunakan X200 ya, kipas atau cooler X200 itu harganya 85 ribuan. Kemudian kalau Anda sering untuk fotografi, videografi di luar ruangan ya, misalkan untuk memotret kegiatan wisata ya di Bali, apalagi ya tempatnya wisata, Anda wajib beli cooler yang nirkabel ya, yang tanpa kabel. Jadi cooler itu ada baterainya, jadi ada baterainya ya, tinggal ditempel, jadi tidak perlu kabel, coolernya tidak perlu colok kabel. Itu harganya
165 ya, 165 itu merek Oak-Tree X1110 ya, itu baterainya 2000 mAh. Jadi itu rekomendasi dari kami, harganya sekitar 165.000 ya. Itu saya kira sangat-sangat worth it ya untuk dibeli jika Anda membeli HP ini untuk tujuan fotografi atau videografi. Jadi Anda wajib beli cooler yang nirkabel ya, yang tanpa kabel, itu harganya 165.000 ya. Oak-Tree X1110 ya kalau nggak salah, itu baterainya 2000 mAh. Karena apa, cooler sangat penting ya untuk Sony Xperia, karena memang Sony Xperia ini terkenal panas, apalagi kalau dia panas itu fungsi kamera itu tiba-tiba berhenti lah, seperti itu. Jadi sangat disayangkan jika pemakaian kamera tidak maksimal dikarenakan suhu HP itu sendiri. Itu ya tips dari kami, ketika tips. Kemudian kita masuk ke speaker ya, ke pengeras suara. Untuk suara atau speaker kita jamin aman, tidak ada suara sember. Kita lanjut ke mikrofon ya. Kita cek mikrofon bawah dulu. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3 mikrofon bawah. Cek mikrofon bawah 1 2 3, cek 1 2 3 mikrofon bawah. Ya, kedengaran. Kita cek lagi yang mikrofon atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kita lanjut ke pengecekan beberapa sensor ya. Kita cek untuk sensor giroskop ya, giroskop atau 3D. Nah, ini sensor giroskop atau 3D. Kemudian sensor suhu tidak ada ya, sensor kompas. Kompas berfungsi. Kemudian sensor cahaya ya, sensor cahaya juga berfungsi. Sensor akselerometer ya, bisa membaca ya, ini bisa membaca. Kemudian sensor kedekatan, ini proximity juga bisa membaca. Sensor tekanan ini atau pressure ya, kalau kita tekan ini angkanya berubah ya, pressure sensor atau tekanan 977 sampai 983 ya, 977 sampai 983. Artinya sensor pressure berfungsi. Kemudian sensor gravitasi ini bisa membaca juga ya. Kemudian sensor kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari. Kita masuk ke sidik jari ya, sidik jari di keamanan sini. Kemudian di sini kita setting pola dulu ya. Kita setting pola dulu. Usahakan jari bersih, tidak berminyak, tidak debu ya. Oke, kita klik selesai. Kemudian kita coba matikan, kita sentuh sensornya ya. Oke, sekali lagi ya, langsung nyala ya. Sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya ya, kita hapus lagi. Oke, kemudian kita cek sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi cek saldo tadi. Oke,
Kita coba tempelkan etol ya di belakang. Rp13.600. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya. NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita cek kamera ya. Untuk kamera sendiri kita cek lensanya saja ya. Jadi banyak pengaturan di mode lensa Xperia ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak pengaturan. Di mode basic ini mode dasar ya, tidak ada settingan apapun di sini. Jadi tidak ada processing komputer ya, tidak ada processing warna, cahaya itu tidak ada, hanya untuk QR kode ya, misalkan sangat-sangat sederhana. Kemudian kalau mode auto ini kita lihat di sini ISO-nya mati ya, jadi di sini cahayanya diatur oleh komputer, kemudian shutter speed-nya juga diatur komputer, kemudian kita hanya bisa memilih autofocusnya saja ya. Kemudian kalau kita cek lagi di P ini semi otomatis ya. Di P ini untuk cahayanya bisa kita atur ya, ISO bisa kita atur, tetapi shutter speednya tidak bisa kita atur. Kemudian di S ini mode shutter speed ya, jadi shutter speednya bisa kita atur ya. SS ini shutter speed bisa kita atur, tetapi ISO nya tidak bisa kita atur. Kemudian di M ini manual ya, di manual ini semuanya bisa kita atur, semuanya menyala, ISO dan shutter speed, autofocus juga bisa kita atur. Kemudian MR ini settingan favorit kita, bisa kita simpan di memori seperti itu. Di sini kita hanya tes lensanya saja ya. Nah, kita 1 kali ini lensa utama, kemudian 3,5 kali ini lensa zoom ya, optical zoom 3,5 kali, 5,2 kali ini optical zoom, nah seperti ini. Kemudian kalau 2 kali ini juga optical zoom. Kemudian di sini ada 0,7 ya, 0,7 ini lensa ultrawide. Oke, seperti itu. Kemudian lampu flash nyala, kamera depan. Oke. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini kamera depan, kemudian ini lensa ultrawide ya, kemudian ini optical zoom 2,2 kali, optical zoom 5,5 kali ya, kemudian ini optical zoom berapa kali tadi, 4,5. ini lensa utama. Oke, semuanya bagus ya. Kita hapus lagi untuk sampahnya. Oke, kamera sudah, sidik jari sudah. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke, kita ambil kardus dulu ya sebentar. Oke, kita packing.
HP kita masukkan di sini ya. Ini kita keluarkan dulu, kemudian kita masukkan di sini. Oke ya, kita ambil lakban.
ini kita potong ya. Jadi untuk nama produk kita potong ya. Mohon maaf, ini untuk nama produk kita potong biar kurir tidak tahu isinya apa. Oke, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tampak atas, kemudian tampak samping, samping bawah sini, samping sini, samping sini. Oke, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket aman selama di pengiriman dan HP-nya diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Terima kasih.